Halo teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video saya kali ini teman-teman, ini saya ada motor Vario 125 ya. Jadi di sini kasusnya itu ketika dipakai jalan, motornya itu tiba-tiba mati teman-teman. Nah, nanti kita akan cek ya. Dan lampu mil yang untuk lampu injeksinya itu nyala ya. Jadi konsumennya itu ngeluhin ketika dia jalan, motor mati. Terus di lampu mil atau lampu yang di indikator injeksi itu menyala teman-teman. Nah, nanti kita akan periksa dulu kendalanya di mana dan kasus yang sering terjadi ya di motor Vario 125. Nanti saya akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke teman-teman, kita akan starter dulu ya. Kita akan coba nyalakan dulu. Ini mogok. Nah, ini nggak mau nyala ya teman-teman ya. Si motornya nggak mau nyala. Terus di fuel pumpnya ini juga nggak ngedengung ya teman-teman ya. Ketika kunci kontak kita on, di fuel pumpnya ini juga nggak ngedengung teman-teman. Harusnya kalau dia kontak on ini harusnya ngedengung teman-teman, tapi ini ketika kita kunci kontak on dia nggak mau ngedengung teman-teman. Oke, nah ini ya teman-teman ya, lampu yang mil atau lampu injeksinya dia nyala teman-teman, dan ini nyala. Ketika ini nyala terus si full pumpnya ini juga dia nggak bunyi ya teman-teman. Ketika kita kunci kontak dia nggak ngedengung. Oke, kita akan cek ini kedipan apa, masalahnya di mana. Ini gampang teman-teman ngeceknya di sini lewat DLC ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya alat ini, teman-teman bisa pakai kabel biasa aja. Ini teman-teman ya. Nah, yang teman-teman jumper itu kabel yang warna hijau strip hitam sama coklat teman-teman. Tapi ini saya ada alatnya ini, kalau bisa pakai alat ini ya teman-teman ya. Oke, kita colok. Kita akan lihat dulu kedipannya berapa. 10, 2, 12 teman-teman. Nih kita hitung, kalau yang lambat 10, 1, 2. Ini kedipannya 12 teman-teman. Jadi kalau kedipan 12, ini masalah ada di injektornya teman-teman. Nah, sebelum kita memvonis oh bener gak atau injektornya yang bermasalah, tapi kita wajib cek dulu ya kondisi tegangan input sama masa input ke injektornya ya teman-teman ya. Oke, ini sudah jelas si injektornya ya. Oke, kita akan coba reset ya teman-teman ya. Untuk cara resetnya gampang. Ini kita cabut, terus tunggu bentar, langsung kita colokkan lagi teman-teman. Nanti indikator milnya dia akan berkedip terus menerus. Oke, kalau nanti dia berhasil, ketika kita kunci kontak kita on kan lagi, dia akan cuman menyala doang teman-teman. Nah, ini kelihatannya berhasil nih ya. Tapi kita coba akan kita starter ya, matiin dulu. Kita lepas. Nah, tetap masih melotot teman-teman. Ini padahal jumperannya sudah saya lepas, tapi dia masih melotot. Masih bermasalah lagi nih kayaknya ini. Ya. Oh, masih teman-teman. Jadi langkah pertama ya kita coba hapus dulu ya teman-teman ya kode kerusakannya, karena takutnya di ECM-nya dia membaca bahwa masih ada yang error. Oke, ini ternyata ada bermasalah. Nanti kita akan cek dulu di kabel yang masuk ke injektornya teman-teman. Oke, nanti untuk cara ngeceknya teman-teman, karena tadi kan masalahnya ada di injektornya ya teman-teman ya. Ini di sini ada dua kabel warna pink strip biru sama hitam strip putih teman-teman ya. Nah, untuk cara ngeceknya, posisi selektor AVO di posisi volt ya, volt DC ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan cek dulu. Yang merah, yang selektor merah ini ke hitam strip putih, yang hitam ini ke yang pink strip biru ya. Oke, kita colok teman-teman.
Nah, nggak ada ya, ini nggak ada ya teman-teman ya. Jadi posisinya nggak ada. Ini yang bermasalah adalah di pink strip birunya atau yang di hitam ya. Oke, sekarang kita akan alih beda lagi. Ini tetap selektor ke posisi hitam strip putih. Tadi kunci kontak udah posisi on ya teman-teman ya. Ini ke massa, harusnya ada 12 volt yang hitamnya. Nah, 12 volt ya, berarti yang hitamnya strip putih kondisi normal. Oke, sekarang yang ke pinknya teman-teman. Oke, kita colok ya sekarang ke pink ya teman-teman ya. Ini posisi avonya di apa namanya, posisi ohm ya teman-teman ya, posisi ohm. Oke, kita kunci kontaknya. Ini mau dikunci kontak on off pun tetap nggak ada tahanan ya teman-teman ya. Ini harusnya ada tahanan teman-teman, ini nggak ada tahanan, nggak ada tahanan sama sekali ya. Oke, nanti kita akan cek dulu masalahnya di mana ya. Ini ada yang putus, ini biasanya yang warna pink strip birunya. Kita akan bongkar dulu teman-teman. Nih masalahnya di sini nih teman-teman, biasanya ya teman-teman ya. Kita copot dulu throttle bodinya. Oke, kita copot TB nya ya teman-teman ya. Sebenarnya ini kalau mau dicopot sininya teman-teman, karena ini kena tanah jadi agak susah ya untuk pengunci yang di selangnya. Jadi saya langsung potong aja, saya copot di injektornya aja. Oke, kita sisihin dulu. Oke, nah ini masalahnya teman-teman di kabel sini nih, biasanya karena dia kegesek-gesek ya. Nah ini bener kan, ini kegesek-gesek teman-teman, jadi dia putus. Ini yang sering terjadi nih, karena dia kegesek-gesek akhirnya putus. Nah ini teman-teman, kabelnya putus teman-teman, kelihatan nggak ya? Nih kabelnya putus, kelihatan nggak teman-teman ya? Nah, ini ya, ini kabelnya pada putus. Nih kabel yang warna pink strip biru ini putus ya. Nih kabelnya putus, jadi masalah di sini nih, ini kegesek-gesek, jadi akhirnya si kabel warna pink strip birunya putus. Ini putus. Oke, kita akan sambung dulu teman-teman, nanti kita tes lagi biar teman-teman tahu hasil normalnya kalau kita ngetes di sini yang tadi positif sama yang warna pink tadi ya. Sebenarnya kalau mau ngetes dari sini sih bisa teman-teman, tapi nanti kita akan tes, kita sambung dulu aja teman-teman, nanti biar enak ya. Oke, kita sambung dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya rapiin ya teman-teman ya, dan saya sudah lapisin karet ini supaya nanti ketika ada gesekan lagi biar aman ya teman-teman ya. Ini udah saya isolasi lagi, tadi udah saya sambung yang kabel warna pink strip biru yang dapat ke injektor ya teman-teman ya, yang massa dapat ke injektor. Oke, kita akan pasangin dulu, nanti kita akan coba ukur lagi ya teman-teman ya, posisi yang masuk di injektornya teman-teman. Oke teman-teman ya, tadi ini throttle body sudah kita pasang, soket sudah kita pasang, kita akan cek dulu. Kita langsung ke volt DC. Oke, yang seperti biasa kita tes dulu avonya. Oke, yang negatif ke pink strip biru, yang positif ke hitam strip putih teman-teman. Oke, kita akan cek. Ini posisi kunci kontak di on, dia harus ada 12 volt. Nah oke ya teman-teman ya, berarti sudah 12 volt, karena tadi enggak 12 volt ya teman-teman ya, jadi bermasalah ya. Kita akan coba ke ohm teman-teman.
Kita pakai ohm dulu, kita tes ke negatif. Ini 40. Ketika kita kunci kontak harusnya tahanannya semakin besar. Nah, benar ya. Ini yang pink strip biru ya. Nah, berarti udah kondisinya sudah normal yang pink strip biru. Oke, kita akan colokkan. Kita akan pasang. Kita akan tes. Nah, ini udah mulai dengung teman-teman. Sip. Oke, sekarang kita ini belum saya reset ya. Ini kode kedipannya masih nyala ya. Oke, kita akan coba starter teman-teman. Oke, kita akan nyalakan motornya ya. Apakah mau nyala? Oke ya teman-teman ya. Oke, jadi sudah nyala ya teman-teman ya kondisinya. Oke, sekarang kita akan reset teman-teman. Kita akan reset kode kerusakannya, jangan lupa. Jadi ketika kita ngerjain motor injeksi ya teman-teman ya, kalau misalnya dia ada kode kerusakan ataupun enggak ya, tolong teman-teman harus cek juga. Kita harus wajib reset. Oke, kita colok itu tadi. Terus ini nunggu dia kalau udah kedip-kedip gini, kita cabut, kita colok lagi sampai dia indikatornya berkedip-kedip teman-teman. Oke, baru kita kontak matikan. Kita tes lagi. Kalau dia nyala manteng, tidak kedip-kedip, berarti tandanya berhasil. Oke, kita akan cabut, tes nyalakan lagi. Kalau dia nggak muncul lagi, berarti sudah berhasil. Oke, kita nyalakan. Sip, mantap ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk cara ngeceknya. Jadi langkah pertama yang kita harus periksa teman-teman, yang harus kita lakukan pemeriksaan adalah kode kerusakan ya. Ini kode kerusakan dulu, ini di email. Setelah itu baru kita analisa. Misalnya tadi kan injektor, jadi kita cek dulu kondisi injektornya dan tegangan inputnya berapa, terus kabel-kabelnya yang nyambung itu bermasalah atau enggak. Setelah kita udah ngecek kondisi rangkaiannya oke, baru kita vonis komponennya teman-teman. Jadi jangan sampai kita ngecek kode mil injektor yang bermasalah, teman-teman langsung vonis, oh ini injektornya yang bermasalah, harus diganti. Tapi belum tentu injektornya yang bermasalah, tapi kalau rangkaiannya yang bermasalah kan bisa jadi kok si injektornya yang bermasalah. Jadi seperti itu, ketika kita sebelum memvonis komponen yang harus diganti, teman-teman wajib terutama untuk kelistrikan cek dulu rangkaiannya. Kalau rangkaiannya sudah normal semua, baru komponennya yang teman-teman harus periksa dan harus ganti. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya apa yang kita tahu dan mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga. Dan kalaupun teman-teman ada pertanyaan ataupun kritik dan saran ya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.